Imbas dari keributan yang terjadi di salah satu stasiun televisi nasional, Barbie Kumalasari harus menjalani perawatan rutin. Ya, diketahui saat insiden itu berlangsung, dirinya menjadi korban setelah tersenggol dan bahkan sempat terinjak dalam kericuhan antara Sunan Kalijaga dengan tim kuasa hukum Reza Gladys. Akibat kejadian tersebut, Barbie mengalami sejumlah luka, yakni kuku kaki copot, sementara bagian pinggang dan lehernya mengalami cedera ringan yang membuatnya harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sebagai bentuk keterbukaan sekaligus untuk menenangkan publik, Barbie secara eksklusif mengajak tim cumi-cumi.com untuk ikut serta menyaksikan dirinya menjalani sesi terapi. Langkah ini dilakukan demi mempercepat pemulihan kondisi tubuhnya agar segera kembali bugar dan bisa beraktivitas seperti semula. Di swasta ada yang kisruh, terus saya kan lagi live TikTok pada saat itu. Terus sayanya kedorong gitu, terus terinjak kaki saya, tiba-tiba langsung darahnya banyak banget. Pada saat ibu kedorong itu kan refleks langsung menekan ke depan badan. Biasanya itu langsung ketarik. Oh pantes. Jadi ketika kita refleks sama dengan orang yang jatuh tergelincir akibat dorongan karena licin ya, itu sampai bisa mengakibatkan. Jadi banyak pasien yang diremehin bahwa banyak terpleset aja. Iya. Saat itu aja 1 kali aja, tapi itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, no problem. Tapi masalah tekanan bantalan tulang yang menyebabkan terjadi sasaran kejepit dari lumbar sampai sangkut yang bisa mengakibatkan berapa banyak orang yang fatal sampai meninggal dunia akibat daripada kejadian. Memang kedengarannya sepele. Iya. Orang anggap cuma gitu-gitu aja kok. Tapi dia tidak tahu tekanan apa yang kita rasakan. Oke. Saya lihat ibu punya badan sering olahraga kan? Iya benar. Ada tekanan? Enggak sesakit tadi Pak. Kalau tadi kan agak gerak dikit berat gitu. Sekarang masih mau dicoba? Boleh sekali lagi. Sekali lagi ya Pak. Jadi agak ringan. Nggak ada tekanan tulang dalam yang habis diinjek. Gimana Pak? Ada tekanan sakit pada bagian tulang luas kaki. Sekarang ini kalau ditekan gitu? Iya. Bisa coba. Enggak terlalu Pak. Ini kan lebih banyak ke arah kuku ya? Iya yang kuku tercabut. benar. Tulangnya nggak ada masalah? Tulangnya enggak sih. Enggak. Emang gitu ya Pak? Iya, efeknya kalau udah Cepat juga ya. ya paling 1 paket saya sudah sehat. Udah ini apa ya kita Dari sejak hari pertama kita secara keseluruhan apa yang kemudian dirasakan setelah kami. kepalanya langsung kayak tadi kan kayak nyetrum gitu Pak, sekarang agak ringan gitu. Tadi berat banget, agak kelayangan, terus aduh sekarang pinggangnya agak ringanan. Kan tadi itu agak berat gitu kayak orang habis nge-gym lama. Ini agak lumayan Pak. Lebih berasa lebih rileks, lebih ringan. Merasa dirugikan atas insiden yang terjadi, Barbie Kumalasari dengan tegas menyatakan niatnya untuk tetap membawa masalah ini ke jalur hukum. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam, terlebih karena insiden tersebut telah menimbulkan kerugian fisik maupun psikis baginya. Tak hanya itu, Barbie juga memberikan dukungan penuh kepada langkah hukum yang ditempuh Sunan Kalijaga. Sang pengacara diketahui telah resmi melaporkan Aris Afanda, asisten Sheila Saukia, yang diduga melontarkan ucapan tidak pantas kepada rekannya. Barbie pun berharap pihak berwenang segera menetapkan status tersangka kepada mereka yang terlibat. Baginya, permintaan maaf tidak lagi cukup untuk menyelesaikan persoalan ini.
Ya saat ini aku memang tetap pada koridor konteks hukum, di mana aku dirugikan ya di situ aku tetap berjalan. Dalam arti gini, gua nggak mau ikut-ikutan jadi ikut lebay, ikut ini. Tapi ada satu kemarin saudara Panda itu aku tersinggung, dia menghina-hina, itu keterlaluan. Dan saat ini juga proses dia itu kan yang sudah dilaporkan Sunan Kalijaga juga sudah naik ke sidik gitu. Kita tunggu aja momennya, semoga, saya sih berdoa semoga dia secepatnya naik jadi tersangka dan dia akan kapok. Kalau udah naik jadi tersangka, lu mau teriak langit 70 juga tetap aja nggak ada maaf ya kan, karena ini udah sangat-sangat melecehkan. Jadi gerombolannya ya dari pengacara yang kita laporkan ya, yang kemarin sampai memukul Sunan itu juga bacotnya juga alay ya. Kalau ini kan udah jelas orang nggak sekolah ya kan, orang yang memang bacotnya memang seperti perempuan ya. Ini juga sampai alat kelamin partner saya diomongin, ya gedean mana punya lo sama punya gue, kurang lebih seperti itu. Itu kan waduh, itu tuh terlalu penghinaan banget. Diketahui, kegaduhan yang terjadi tidak lain dipicu oleh kasus Nikita Mirzani yang hingga kini belum juga menemukan titik temu. Persoalan hukum yang menyeret nama artis sensasional itu seakan menjadi pusat perhatian publik dan mengundang berbagai reaksi dari banyak pihak. Menanggapi lanjutan persidangan Nikita, Barbie Kumalasari pun angkat bicara. Sebagai sosok yang juga kerap berkecimpung dalam dunia hukum, Barbie merasa perlu memberikan pandangan sekaligus masukan. Lantas, seperti apa tanggapan Barbie Kumalasari terkait kasus Nikita yang kini kian runyam akibat kegaduhan yang terjadi belakangan ini? Kalau kasus Nikita sih gini, kalau menurut aku sebagai orang hukum ya memang di sini kan jelas ya sudah ada. Kita belum tahu nih, itu kan semua nanti hakim yang menentukan apakah itu bisa dibilang kesepakatan ataupun tidak. Tapi dari barang-barang bukti kan penyidik sudah menyita ya kan, dari uang cash, uang yang dia sudah transferkan ke developer, makanya itu masuk ke TPPU, di mana uang yang diduga dari hasil kejahatan sudah berpindah. Ya kan, uang yang dia terima sudah berpindah kepada dia bayar ke developer, dan itu semua sudah disita. Nah, itulah yang mungkin itu pasal yang paling berat. Nah, kalau saat ini kan kalau menurut saya ditahan mungkin akan tetap ditahan, tapi mungkin nggak sampai 20 tahun. Bagaimana nanti pembuktian kita pada saat sidang ini. Makanya pesan saya sebagai teman Nikita atau orang yang pernah kenal Niki, jangan ribut melulu, bikin kegaduhan yang nggak penting di luar dari itu. Lebih baik yang tertib tapi perkuat materinya gitu untuk bukti kamu gitu loh, karena dengan bukti disinilah momen-momen kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi kalau kamu sibuk dengan ribut sana ribut sini, bukannya tambah ringan, nanti malah takutnya diberatkan, karena itu hakim mempunyai kuasa penuh. Ya kan, apalagi ribut sama jaksa dan sebagainya, takutnya bukannya tambah ringan malah tambah berat. Seperti yang dikatakan Bang Hotman juga sama ya. Semua orang hukum pasti akan bicara seperti itu, karena marwahnya pengadilan itu kita harus benar-benar pengadilan itu adalah marwah tertinggi ya. Jadi apapun kita kesel ataupun tidak suka, terutama pengacaranya juga harus bisa mengontrol kliennya gitu.